Hajar Aswad merupakan batu yang terletak di salah satu sisi Ka'bah. Hajar Aswad ini menjadi perhatian yang sangat besar bagi seluruh umat Islam dari seluruh dunia, terutama bagi umat muslim yang sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah. Lantas, mengapa Hajar Aswad menjadi begitu istimewa? Apa yang diharapkan oleh seluruh umat Islam sampai-sampai mereka rela berdesakan untuk bisa mencium Hajar Aswad? Bagaimana penampakan dari Hajar Aswad ketika di zoom? Oleh karena itu, di video kita kali ini kita akan membahas tentang keistimewaan batu Hajar Aswad. Hajar Aswad merupakan batu yang memiliki nilai sejarah dalam perkembangan Islam. Bahkan dari zaman ke zaman, keistimewaan batu Hajar Aswad di mata umat muslim itu tidak termakan oleh zaman. Hajar Aswad diyakini oleh umat Islam sebagai batu yang berasal dari surga. Batu dari surga ini ditemukan pertama kali oleh Nabi Allah Ismail alaihi salam. Batu Hajar Aswad kemudian dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam untuk ditempatkan pada sudut Ka'bah. Dikisahkan bahwa pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun kembali Ka'bah. Tujuan dibangunnya Ka'bah adalah untuk menjadi tempat peribadatan pertama yang dibangun di muka bumi. Dalam buku Qisasul Anbiya atau kisah para nabi, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa pada saat pembangunan Ka'bah hampir selesai, masih ada satu bagian kosong yang belum tertutup. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, yaitu Nabi Ismail, "Nak, carikan batu untuk bisa menutup bagian tersebut." Ketika Nabi Ismail alaihi salam sedang dalam perjalanan mencari batu, Malaikat Jibril kemudian datang menemuinya. Malaikat Jibril memberikan sebuah batu atau Hajar Aswad. Kemudian Nabi Ismail alaihi salam dengan senang hati menerima batu Hajar Aswad tersebut. Nah, sesampainya di rumah, Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian menanyakan tentang asal mula batu tersebut kepada Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail menjawab, "Batu ini aku dapat dari yang tidak memberatkan cucuku dan cucumu." Batu Hajar Aswad memiliki aroma wangi alami yang dimiliki semenjak awal dari keberadaan batu ini. Hajar Aswad diletakkan di sudut Ka'bah sehingga setiap umat muslim itu bisa menciumnya, terutama pada saat melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Walaupun ya sebetulnya gak mudah juga untuk bisa mencium batu Hajar Aswad ini ya, dibutuhkan perjuangan yang luar biasa. Dikarenakan seluruh umat muslim dari seluruh dunia juga sama-sama ingin mencium batu ini tentunya. Jadi bisa dikatakan orang-orang yang bisa mencium batu Hajar Aswad itu adalah orang-orang yang terpilih. Menunaikan ibadah di tanah suci Mekah menjadi dambaan bagi banyak umat muslim di seluruh penjuru negeri. Ketika sampai di Masjidil Haram, jemaah akan berlomba-lomba mencari sudut Ka'bah yang terdapat batu Hajar Aswad. Semua umat muslim menginginkan bisa mencium batu Hajar Aswad. Selain karena wangi, umat Islam memang disunahkan untuk bisa mencium batu Hajar Aswad. Maka tak heran jika orang rela berdesakan agar bisa mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad dibingkai cincin yang berwarna perak. Hajar Aswad di sudut Ka'bah terletak berada di ketinggian 1 meter. Memang tidak mudah untuk bisa mencium batu Hajar Aswad ini. Sebab tadi ribuan orang tentu memiliki keinginan yang sama untuk bisa mencium batu Hajar Aswad secara bersamaan. Alasan orang-orang berlomba untuk bisa mencium Hajar Aswad karena terdapat keterangan dalam sebuah hadis dari Abis bin Robi'ah. Beliau berkata, "Aku pernah melihat Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad." Lantas Umar berkata, "Sesungguhnya aku menciummu ya batu Hajar Aswad dan aku tahu bahwa engkau hanyalah batu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, ya, mencium batu Hajar Aswad, maka tentu aku tidak akan menciummu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka alasan mencium Hajar Aswad tak lain hanya karena mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu tidak melakukannya, tidak mencium batu Hajar Aswad, maka tentu kaum muslimin tidak perlu melakukannya agar tidak salah paham. Perlu diketahui bahwa Hajar Aswad hanyalah batu biasa yang tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendatangkan manfaat dan mudorot. Apabila di antara kita berkesempatan bisa mencium batu Hajar Aswad, nah ini perlu diperhatikan ya. Yang perlu diperhatikan adalah niat saat mencium batu Hajar Aswad. Jangan mencium Hajar Aswad cuma karena ingin dipuji sama orang lain, terlebih dibikin status.
dibikin foto gitu ya. Maka seharusnya niatan mencium batu Hajar Aswad ini adalah ikhlas dan karena mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Hajar Aswad sendiri terletak di sudut tenggara Ka'bah. Letak Hajar Aswad menjadi titik awal dan akhir saat kita menjalankan tawaf. Batu bersejarah ini berwarna kemerah-merahan dengan diameter itu sepanjang 30 cm dan dikelilingi oleh bingkai perak murni untuk mengawetkannya. Hajar Aswad terdiri dari 3 bagian besar dan beberapa bagian yang berukuran kecil dan disatukan dalam sebuah lingkaran berwarna perak. Lambat laun makin kesini Hajar Aswad berubah warna, di mana warna asli Hajar Aswad ini adalah putih, bahkan lebih putih daripada susu. Namun karena dosa manusia, ya, anak cucu Adam, akhirnya batu tersebut berubah menjadi warna hitam. Perubahan warna Hajar Aswad ini dijelaskan di dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad turun dari surga. Padahal batu tersebut begitu putih, bahkan lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmizi. Telah dijelaskan di dalam sebuah hadis tentang warna asli dari batu Hajar Aswad yang kini mengalami perubahan. Ternyata ada fakta di balik Hajar Aswad ketika di zoom, di mana pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 lalu, untuk yang pertama kalinya Presiden Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nawawi merilis sebuah foto close up resolusi tinggi tentang batu Hajar Aswad. Foto Hajar Aswad dibuat dengan teknologi Foxtag panorama sehingga tingkat kejelasan dari batu Hajar Aswad itu memiliki kejelasan yang sangat detail. Untuk bisa menghasilkan foto-foto Hajar Aswad yang dapat diperbesar itu memerlukan waktu 7 jam dengan total 1050 gambar flowchart panorama. Untuk mendapatkan foto beresolusi 49.000 megapiksel tersebut, proses editing foto juga membutuhkan waktu sekitar 50 jam. Usai diolah, nampak foto tersebut sangat memuaskan dan memiliki kejernihan dan juga fokus yang berbeda. Foto Hajar Aswad digabungkan untuk menghasilkan satu foto dengan tingkat akurasi dan kualitas yang tinggi. Foto tersebut akhirnya membuat seluruh umat muslim di seluruh dunia mampu melihat lebih dekat bentuk fisik dari batu Hajar Aswad, karena memang gambar yang diambil sangat jelas sehingga setiap orang bisa melihat setiap bagian dari batu Hajar Aswad yang tidak terlihat sebelumnya. Bukan hanya itu, Hajar Aswad bahkan merupakan batu yang akan bersaksi di hari kiamat kelak, dan hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, Allah akan mengutus batu tersebut pada hari kiamat, dan ia memiliki 2 mata yang bisa melihat, memiliki lisan yang sanggup untuk berbicara, dan akan menjadi saksi bagi siapa yang benar-benar menyentuhnya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Demikianlah kisah yang bisa saya sampaikan seputar batu Hajar Aswad. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Jika Anda mendukung keberlangsungan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi ketika nanti saya mengupload video terbaru. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya Tony Sabtuadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.